Talk show Kepo Maksimal with Kemal. Oke, Kak Noval Ilmi. Jadi kita bersama Kak Noval Ilmi sekarang. Hai guys. Oke, apa kabar? Kita bersama Kemal juga di sini. Insyaallah. Alhamdulillah saya selalu baik. Gimana Kemal juga kabar baik? Alhamdulillah baik ya, mungkin. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di sini, nggak ada terjadi apa-apa juga. Semuanya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi masalah peralson juga, alhamdulillah clear. Alhamdulillah clear. Karena kebetulan saya juga pembinanya. Kebetulan Kak Noval ini pembina ALSO, wakil ya? Iya betul, wakil, salah. Serius? Wakil. Wakil atau? Wakil. Kalau pembina ALSO. Oh iya, pembina ALSO benerannya orang lain lagi. Cuman saya wakilnya. Mention cuma kebetulan pembina ALSO-nya nggak mau hadir. Mention nggak tapi? Nanti nggak usah. Nggak usah. Soalnya ada sebelum Ane mendatang ke sini, udah di briefing katanya nggak usah bawa Ane. Gitu. Oh. Jadi nggak usah. Takutnya saya kena masalah. Jadi nggak usah ya. Kena masalah. Tapi by the way, ini Kak Noval atau Ustadz Noval nih kan udah bukan santri, udah bukan kelas 12 lagi nih. Sekarang udah lulus, udah ya kan? Ustadz itu kan status ya nggak sih? Ini nggak sih? Status yang bisa didapat bisa nggak didapat. Kalau kakak itu status yang selalu menempel karena melewat umur. Setuju nggak? Ya nggak? Setuju sih. Ya, jadi saya lebih memilih untuk dipanggil kakak aja karena kalau Ustadz saya memilih untuk belum mungkin. Kalau saya cukup cerdas baru saya ambil nanti. Nanti kalau saya sudah lulus S3 Madinah mungkin baru saya. Masya Allah, amin. Kalau saya udah dapat baru mungkin boleh panggil tetap kak aja. Oh, enggak. Nggak apa. Nanti ada panggil Syekh. Masya Allah. Nanti kalau udah jagotan ada panggil Syekh. Kalau dapat. Enggak. Oke. Kak Noval aja. Betul. Kak Noval aja. Kalau yang kayak gini-gini keinget gak sih? Kak Noval dulu pernah ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Cuma bedanya ya lebih elegan aja gitu kan, lebih profesional, kayak lebih terkenal aja gitu channelnya. Coba kayak masih inget gak? Kapan? Ada yang satu lagi tapi kalau biasanya ini nggak ada tapi ya, coba bisa ditayangin. Ente. Saya pikir tidak boleh bawa platform lain. Jadi saya nggak kepikiran ke sini. Enggak. Jadi sebenarnya kita mau nanya-nanya juga nih terkait kasih solusi. Kita bisa lihat yang ini. Yang ini nggak usah dilihat, yang ini aja. Yang ini sudah lulus, sudah pergi, dia meninggalkan saya dulu. Iya, meninggalkan kita. Iya, kami meninggalkan Al-Wafi. Ya, yang masih stay di Al-Wafi yang ini. Betul. Padahal udah lulus. Sama yang ini juga stay Wafi. Oh, enggak ya? Siapa? Enggak. Ini bukan. Yang ini kasih solusi. Betul, Bang Dery. Kasih solusinya sendiri. Ini baru Al-Wafi. Yang masih stay di Al-Wafi yang ini, Kak Noval sendiri. Itu beda banget kan? Ya, gimana ya? Kita seadanya aja lah ya. Meja, oke, dapat. Mic nggak ada emang. Headset juga nggak ada. Peci nggak ada. Ya, tapi ya kita ngobrol-ngobrolnya aja lah, sedapatnya aja. Tapi gimana? Kayak apa ya? Kan nanti juga udah kepo juga gitu kan? Rasanya pakai headset kayak gitu ngomong sama orang berheadset juga gitu kan? Rasanya kalau ditanya rasanya sebenarnya biasa aja. Waktu Ane datang ya pikir macam-macam mungkin ini nggak pernah podcast. Gimana lah podcast ini something. Ya sudahlah, kepikiran nanti bahas apa dan semacamnya. Dan waktu itu cuma di briefing sedikit sama Bang Dery. Jadi duduk di briefing, kita bahas ini aja berarti ya. Oh iya. Kita lalu bahas poin kedua, disebut poin 3, poin 4. Yaudah langsung kita berangkat yuk, ayo. Akhirnya masuk, pakai semua alat peralatan, cek mic, cek headset, langsung dimulai. Langsung ngobrol. At the moment, Ane literally gak tahu mau ngomong apa. Cuman kebetulan Bang Dery cukup jago untuk mancing-mancing ngomong, jadi Ane cuman perlu tinggal balas-balas aja. Bener-bener kayak cuman ngobrol biasa. Jadi Ane pikirnya podcast cuma ngobrol biasa kayak gini. Cuma bedanya ya ini Bang Kemal ya, nggak jago mancing-mancing yang bikin tinggal balas-balas ya. Ini Bang Kemal ya, bukan Bang Dery. Jadi ya kita lebih santai lagi aja ngobrol ya. Ganti dong Kemal lagi aja, jangan mukanya. Oh iya. Tapi itu Kemalnya ya Allah. Kalian nggak takut apa ditodong sama Kemal? Oke. Karena platformnya Kepo Maksimal. Ya. Jangan masa platform lain jangan. Ya. Dari ininya sendiri aja Kepo Maksimal ya. Makanya Anda tadi udah mulai kepo kan. Yang pertama tuh kepo gimana rasanya
duduk di situ ngobrol bersama Bang Dery, juga masuk YouTube. Viewsnya berapa sih terakhir? Lihat. Gitu ya. Ya, ini juga OTW segitu sih. Amin. Iya, insya Allah nggak kalah jauh lah. Kalah jauh. Oke guys. Tonton terus ya ribuan kali. Tapi kalau misalnya masalah ngobrol-ngobrol gitu kan, dari kayak Bang Dery yang tadi kan Opal sebut kan, kayak dia tuh jago gitu mancing-mancing biar kita ini. Itu berarti kan dari apa ya dibilangnya public speaking itu kayak udah enak banget gitu kan, sampai orang itu kayak bisa kepancing buat ngomongin sesuatu tanpa briefing kan. Berapa tuh nih? Sedikit ya. Ada sedikit briefing, cuma beberapa poin yang perlu sampaikan. Itu berarti emang krusial banget ya dari public speaking sendiri, cara ngomong gitu kan. Iya betul. Ya itu sih, ya kita kayak sebagai santri Al-Wafi nih ya kan itu juga harus belajar. Apalagi di Al-Wafi juga ada kegiatan namanya Muhadharah kan, ya, dari Also ini, dari kita Jamiatul Labah, OSIS ya, OSISnya Al-Wafi itu kan juga mengadakan kegiatan pekanannya itu Muhadharah Usbu'iyah, yang mana itu di Muhadharah itu kita bersama adik-adik kelas saling belajar gimana caranya untuk ngobrol, ngomong di depan umum, berdiri itu dengan etika-etikanya dan juga alur-alurnya sebagaimana adanya Muhadharah itu kan. Kayak kita tuh kayak merasa Muhadharah itu perlu berkembang. Nah, sementara kita belum tahu nih apa sih kayak tips-tipsnya gitu untuk cara-caranya ngomong gitu. Tuh kayak gimana ya? Kita butuh ini ya sih. Untuk Kanopal sendiri kan sering banget ya kayak khutbah Jumat, bisa lihat aja di YouTube Also ada tuh. YouTube Also atau YouTube Alfi? Ini cuma sekali, nggak usah sering banget gitu. Enggak, maksudnya khutbah Jumat mungkin iya sekali. Ada lagi tausiah Ramadan, sering hitungan. Sekali tuh Ramadan, 2 udah. Ceramah depan Cuma masjid. 2 itu jangan percaya. Ceramah depan masjid banyak lah. Sering banget lah ceramah depan masjid. Habis itu nggak ngomel, enggak. Selama saya jadi Also aman ya. Anti ngomel-ngomel, tapi sering aja gitu, kayak apa namanya ngomongin, abis itu menjelaskan gitu, sering banget itu. Itu kan tandanya santri-santri Al-Wafi itu udah kayak bukan berkiblat lah ya, apa sih kayak figurnya Kanopal ini si tukang ngomong di depan. Tandanya banyak omong guys. Gimana santri Al-Wafi itu saat Muhadharah tuh banyak banget yang pengen ngikutin lah, kayak gaya-gayanya. Serius? Makasih. Di Muhadharah cuma bedanya itu buat yang serius-serius. Itu ngeledek itu kali itu. Nggak mungkin ngeledek itu. Enggak ngeledek. Ya balik lagi karena ada kepo maksimal, jadi langsung saja to the point. Pertanyaannya adalah gimana sih itu caranya kayak gitu di depan? Sebenarnya pertama gini, kita kalau di aneh sendiri ya, dari pengalaman aneh sendiri, aneh ngebagi dari yang aneh bahasanya mungkin yang dari aneh pelajari dari diri aneh sendiri juga. Kalau ngomong itu sebenarnya terbagi dari ada 2 jenis itu. Ngobrol 2 arah sama ngobrol 1 arah. Public speaking yang ente maksud depan orang banyak itu masuknya ke 1 arah. Iya. Jadi dia fokus ngomong doang ke orang tanpa ada feedback. Jadi itu cuma ngomong asal ngomong semacamnya. Yang kedua, jenis kedua itu ada yang 2 arah. Ngobrol kayak gini 2 arah. Jadi pinter-pinteran ente gimana manipulasi atmosfer, gimana ente manipulasi ruangannya supaya keadaannya ngobrol nggak tegang, bisa saling dekat. Nah itu pemilihan kalimatnya yang pas gitu, jangan sampai nyindir. Nah itu masuk ke skill yang ngobrol 2 arah. Kalau ngobrol 1 arah ini lebih ke influence, ente mengajak orang-orang dengan wibawa yang ente punya atau kelucuan yang ente punya, karena semua orang fokusnya bakal ke ente doang kan, dan itu banyak orangnya, dan berarti ente perlu menyesuaikan dengan dengan banyak orang ini, ente perlu menyesuaikan kalimatnya dengan banyak orang ini juga. Beda dengan 2 arah, ya kan? Kalau 2 arah kan paling cuma berapa gitu kan, jadi ane menyesuaikan cuma sama Kemal. Kalau 1 arah, ane perlu menyesuaikan sama banyak orang. Ya, betul. Ane kalau bahas yang tua-tua itu berapa? Tiba-tiba ternyata itu kan who knows, kita nggak tahu kan. Tiba-tiba takut ada yang sindir, kita ngomong yang muda-muda itu nggak terlalu pinter, nanti anak-anak mudanya pada kesindir kan. Jadi kita perlu pinter-pinternya, jadi pinternya dari 2 hal ini berbeda. Tapi aneh nggak bilang nggak ada orang yang pinter dua-duanya, ada orang yang pinter dua-duanya. Itu justru yang paling baik gitu. Kalau ente bertanya, sekarang kalau pertanyaannya gimana caranya, itu sebenarnya pasti jawabannya cuma latihan doang. Karena kalau aneh kebetulan alhamdulillah aneh dari kecil bener dari kecil aneh
suka main news anchoran. Oh, Jadi news direkam gitu. anchor. Halo guys, jadi kita selamat datang di TV saya. Di depan kamera? Depan kamera. Sejak kecil. Ah. Makanya pas masuk ke SD SMP Mulai. baru sadar kalau ternyata itu sesuatu yang baik dan bagus gitu kan. Jadi makin dilatih kalian cukup berlatih terbiasa aja untuk ngomong. Banyak aja ngomong. Yang penting kebiasa Dan aja. Yang penting terbiasa. Hmm. Dan perlu step-step, jangan tiba-tiba ente maju tanpa persiapan. Semua hal itu kan perlu tahapan. Jangan, mungkin ada orang-orang hebat yang tiba-tiba datang ngasih dalil ceramah bagus-bagus kan. Yeah. Itu karena orang udah terbiasa untuk ngomong dan dia sudah memahami betul apa yang mau disampaikan. Materinya. Tapi kalau ente masih masih dalam tahapan pembelajaran, tulis. Pastikan ditulis. Karena biar jadi patokan buat ente di situ. Ente nulis biar nggak lupa. Karena orang nulis itu pasti lebih lancar daripada dia ngomong depan orang, ya nggak? Nulis. Kayak ente nulis sendiri sama ngobrol sama mikirnya pas nulis sendiri sama mikir pas udah di depan orang pasti lebih lancar pas nulis sendiri. Pas lagi nulis sendiri. Ya nggak? Sama kayak ente di kamar mandi mikir lebih lancar. Astagfirullah. Iya betul. Iya nggak? Betul. Pas sholat lagi tenang-tenangnya biasanya ada aja gitu pikiran kan. Ide-ide bagus. Meskipun itu ya itu bisikan setan ya. Oh iya. Tapi ya kalau kalian sendiri itu benar-benar lebih lancar biasanya. lebih plong aja ya pikiran. Makanya tulis ketika kalian tenang, ketika ada keadaan tenang, kalian juga lagi oke nih, lagi fit. Wah, tulis. Mau ngomong apa ya nanti? Mau ngomong ini deh. Oh jangan, lebih baik ngomongnya gini, nanti kalian rancang. Setelah kalimatnya bagus, hafalin dan pahami. Setelah kalian hafal, baru maju ke depan. Jadi patokannya harus ada di kertas itu. Gitu sih. Jadi kalau untuk tips bagi yang masih pengen start dari awal banget itu, start dari awal banget adalah pastikan kalian tulis dan ngiblat dulu ke situ, nggak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa. Karena emang bener sih, kalau lagi sendiri gitu, misalnya sendiri sama kertas doang, itu bener-bener plong banget. Iya betul. Otak tuh lancar banget gitu, pengen nulis apa? Ada keluh kesah nih misalnya nih. Ya. Misalnya berisik banget sih masjid, pengen deh ceramah. Pengen deh ceramah. Keren banget sih orang kayak gitu. Langsung dia tulis sediain satu kertas, langsung dijabarin pengen nulis apa, pengen bakal ngomong apa aja. Dibanding sama yang langsung belak-belakan di masjid itu pasti lancaran nulis. Nulis. Bahkan ada juga orang yang malah seringnya begini, orang udah ini mau ceramah nih orang ini semacamnya, udah mikir ntar ngomong ini, pas maju hilang. Karena relate. Udah beda lagi ya nggak? Pas maju hilang. Tapi pas duduk kok lancar tadi ngomongnya, udah tahu nih ngomong lancar banget, dirancang semua. Pas sudah maju hilang banget. Udah, aduh hilang kenapa? Tahu nggak kenapa itu? Kenapa? Kalau Anip, itu tuh karena masalah perbedaan. Sebenarnya semuanya itu cuma masalah tingkat perbedaan kepercayaan. Contohnya gini, kenapa ente bisa mikir di dalam pikiran, dalam otak itu bisa lebih lancar daripada ketika ente ngomong ngomong gini. Dan kenapa ente ngomong gini bisa lebih lancar dibanding ngomong depan banyak orang? Karena kalau ente ngomong di dalam otak sendiri, di dalam ruangan otak ente itu cuma ente lebih percaya sama diri sendiri, ente yakin di situ keadaannya aman, nggak bakal ada yang ngehujat, nggak bakal ada yang ngehina, nggak bakal ada yang ngecaci-caci, ngelendek dan semacamnya. Jadi ente lebih percaya sama ruangan dan lingkungan dalam otak ente. Sama kasusnya kayak ente lagi di kamar mandi, ente kan sendiri. Jadi semuanya lancar karena ente percaya sama lingkungannya. Terus ngomong sama teman sama ngomong sama sahabat lebih lancar yang mana? Ke sahabat. Kenapa? Karena kalian percaya, aman. Kalian yakin sama sahabat, kalian ngerasa aman. Lingkungannya ngerasa aman ya kan? Makanya kalian lebih lancar untuk ngomong. Kayak pertanyaannya gini, seandainya kalian ngomong depan umum, ya kan? Itu lingkungannya berbeda. Ente nggak tahu lingkungannya gimana, kepercayaan ente menurun sama lingkungannya. Jadi otak ente nggak percaya sama lingkungannya, bikin tekanan juga, pikirannya jadi nggak lancar. Poinnya sebenarnya kepercayaan. Contoh kalau seandainya orang bilang ngomong di depan susah, kalau ente ngomong sama atasan, sama ustadz lah, sendiri, dibanding sama ngomong di depan ustadz banyak, umum, depan umum, tapi umumnya sahabat ente semua, yang nonton sahabat ente doang, ente lebih tenang kemana?
Sahabat semua Sahabat jelas sama lah ya. enggak? Padahal Jelas. ini public speaking loh. Padahal ustadznya sendiri Katanya juga. susah kan, iya ustadz juga sendiri. Tapi pasti orang bakal lebih tenang untuk ngobrol depan sahabatnya tapi banyak. Karena lingkungannya dia percaya. Dia percaya, oh ini orang nggak bakal ngehujat nih, orang nggak bakal macam-macam lah mas saya. Jadi saya ngomong apa aja plong. Iya. Gitu poinnya sebenarnya. Percaya. Masalah kepercayaan sama lingkungan. Jadi emang intinya itu dari kepercayaan, dari lingkup yang kecil gitu, maksudnya dari kita sendiri. Betul. Kita harus percaya. Betul. Percaya diri dulu. Pertama percaya diri dulu. Kalau ente udah nggak percaya diri, berarti dalam lingkungan otak sendiri aja udah nggak percaya, gimana mau jalan? Iya, betul banget. Jadi percaya diri dulu. Ketika udah percaya bahwa dirinya bisa, baru mulai dari yang terdekat dulu. Karena bakal merasa itu aman. Jadi Betul. pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Itu berarti emang tipsnya bagus banget tuh. Jadi percaya diri dulu, yakin bahwa udah bisa ngomong sama kamu, percaya sama diri sendiri, udah kenal gitu bahwa ini tuh bisa, ini tuh bisa nih. Oke, coba deh ke teman. Sahabat ya paling Betul. dekat ya. Paling dekat sahabat lah. Sahabat. Kita ngobrol sama sahabat. Sahabat. Punya sahabat langsung sahabat ya enggak. Maksudnya sahabat ya, habis itu langsung mungkin lebih ini lagi, misal sama sahabat tuh udah fluence banget itu, lantang Iya. banget dah. Udah, jalan Langsung kita advance lagi. Naik Ke lagi, langsung ke teman-teman. Teman-teman gitu, misalnya rame berapa orangan, 3, 4, 5 Ya betul. gitu. Nah itu di tingkat muhadoroh tuh. Iya betul tuh. Dengan Muhadharah tuh teman. sekitar segitu 5 sampai 10 walaupun itu sekarang sekamar juga sih. Iya, betul, Tapi sekamar. Itu lingkupnya ya masih dibilang sedang lah ya enggak. Ya lingkup besar. sedang dan Belum kalian besar. tinggal bersama harusnya sudah saling percaya, lingkungannya kalian kenal gitu. Iya, harusnya akan merasa bahwa kepercayaannya itu aman lah ya. Aman, Sama betul. mereka itu udah aman. Jadi dari mulai diri sendiri ke sahabat, habis itu ke teman-teman, dari motor lingkup kecil, habis itu baru nanti bisa advance lagi Fans lagi ke ustadz misalnya. ke ustadz misalnya, Ya, betul. kan, Ke ustadz. kan nggak semuanya bisa dekat sama ustadz gitu kan. Jadi akan merasa bahwa ustadz ini nggak sedekat sama teman nih. Iya betul. Jadi kalau misalnya udah ngepas yang sahabat, teman gitu, bisa mungkin advance lagi ke ustadz gitu, nyoba ngobrol, habis itu ngomongin itu. Mungkin kalau di Alaf itu ada kayak misalnya bimbingan konseling gitu kan, tempat betul, ngobrol mereka. ya kan. Habis itu bisa lanjut lagi nanti baru deh bisa lantang gitu ngumumin atau ceramah di depan masjid itu. Jadi emang step by step. Emang perlu step by step banget kalau Nggak mungkin latihan gitu. Ibaratnya ini agak melenceng ke anime sedikit ya. Karena nggak mungkin pengen punya haki tapi nggak bisa ngelawan satu hewan dulu. Nanti konteksnya ditaruh di bawah sama orang media ya. Tolong ditaruh orang media. Ya. Ini buat yang yang ibu-ibu aja. Jadi nggak mungkin punya haki kalau nggak bisa ngalahin satu hewan dulu. Makanya latihannya pelan-pelan. pelan-pelan lawan hewan dulu. Latihan apa namanya Kembun Soko haki dia, yang haki deteksi dia, Iya. dipukul-pukulin kan sama Rally. Dipukul-pukulin. Dia, nanti lama-lama Masih kena dulu, kena tak, dulu, tak. lama-lama baru bisa. Iya. Jadi nggak mungkin pengen langsung bisa gitu, pengen garang langsung di depan masjid, marah enggak, ngumumin gitu, ceramah. Nggak mungkin bisa langsung kayak gitu. Pasti awalnya itu dari ngomong sama kaca malah. Betul, ngomong sama kaca juga penting. Ngomong cermin gitu, ngomong sendiri. Ada yang kayak gitu malah. Habis itu juga mulai dari teman terdekat, teman. Ya ini ngulang lagi sih sebenarnya, karena kita ini lagi dari awal, baru deh nanti sampai di depan masjid, baru nanti ke depan masyarakat. Jadi apa namanya, khutbah Jumat di masjid-masjid, wah keren itu mas. Udah pernah belum? Masjid-masjid lu? Belum. Baru sekali, Nidaul Islam. Baru Nidaul Islam. Masjid Nidaul Islam tuh masjid bagus. Masjid bagus, masya Allah. Masya Allah. Itu jamaahnya itu dari berbagai pulau, bener Berbagai kan? pulau, betul. Bener kan? Ada yang dari luar negeri. Meskipun teman saya rumah kan jadi. Iya. Berbagai pulau tapi benar itu. Kalau di luar mungkin maksudnya di masjid yang kita nemu itu misalnya lagi masjid safar gitu loh. Safar. Ya, itu kita sholat. Mungkin emang benar itu ada yang dari Bandung ini. Nah kalau ini kan dari pulau. Itu dari jauh pulau. Jauh pulau ini. dari luar negeri. Masya Allah. Bisa khutbah Jumat lagi, masya Allah. Itu emang berarti nggak, ini karnaval ini bisa kayak gitu nggak langsung ya, nggak mungkin langsung. Aneh pun masih perlu banyak belajar nanti. Karena sih banyak Kita semua orang masih kalau kita harus belajar lagi, apalagi aneh gitu yang belum terlalu fasih, fluence juga. yang pasti dalam- poinnya adalah jangan malu untuk baca teks di permulaan. Kalian masih mulai, masih belajar, baca teks gak apa-apa, beneran gak apa-apa. baca teks. Baca teks gak apa-apa. Ya, tulis yang penting. Enggak juga sih, yang penting nulis juga. Jangan cuma tulis yang penting nulis kalau Iya. masih di awal. Beda kan? Ya. Yang penting nulis sama nulis yang penting. Iya.
Kalau nanti udah apa? Ibarat udah advance lah, udah pas sama yang beginian, langsung baru. Yang penting nulis kita lewatin. Nulis yang penting aja. Sekarang baru nulis yang penting dulu, titik poin-poinnya aja, nanti baru ajuin selesai. Ketika yang penting nulis itu udah lancar, baru nulis yang penting. Nanti lama-lama juga kayak cuma nitikin poinnya doang aja itu udah. Cuma kata-kata kuncinya aja nanti dah. Misalnya titik pertama tentang apa itu kayak udah ini aja gitu. Nanti ya benar tadi gini. Sampaikan. Iya. Nggak perlu isinya begitu. Tapi kalau masih di awal, benar-benar semuanya dijabarin. Itu sih mungkin tipsnya. Cuma gimana ya? Ada faktor lain tuh yang paling dilihat gitu ketika kita lagi ngomong, iya nggak? Apa tuh? Kira-kira dari tadi itu kayak pasti udah ini banget lah. Body language, betul. Ya. Kalau Kak Nopal sendiri itu pernah nggak sih ada belajar khusus untuk body language? Sebenarnya pembelajaran khusus untuk body language itu ada pembelajaran khususnya. Cuman kalau aneh pribadi, memang karena bawaan lahir aneh orangnya energetik. Oh iya. Banyak gerak. Jadi ini refleks semua, aneh nggak pernah mikir untuk gerak ini sebenarnya. Jadi ya emang udah anehnya nggak bisa diem aja. Bawaan natural apa sih? Bawaan natural untuk aneh ngomong begini gitu. Iya. Cuman ya tapi terkadang hal-hal kayak gini gitu semacamnya nggak boleh berlebihan di beberapa forum khusus gitu kan. Oh iya benar. Kayak forum rapat formal kan nggak mungkin aneh. Ya bahwasanya kita nggak mungkin juga kan terlalu banyak nanti overgerak tangannya kan juga nggak baik. Jadi ya tetap perlu diseimbangkan antara forum dan gerak tangannya juga semuanya perlu diseimbangkan, diselaraskan sama keadaan yang ada. Tapi kalau kalian mau belajar, dibiasakan aja. Asal nggak berlebihan banget. Iya, asal nggak berlebihan. Nggak mungkin kan lagi ngomong itu jungkir balik itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan nanti kayak kita harus merdeka. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak nyambung juga. Salto tiba-tiba nggak ada. Iya, makanya. Nah, itu tuh ada ya dari teman-teman aneh juga itu. Banyak juga yang punya buku tentang body language itu sendiri. Oh itu menurut aneh, wah bagus juga. Walaupun aneh belum pernah sempat baca nih. Tapi kayak kepo aja gitu, penasaran. Kepo maksimal. Penasaran aja gitu kan. Gimana sih itu tuh body language sampai ada pelajarannya gitu, sepenting itu kah? Kalau body language aneh juga belum pernah mendalami dalam buku sedalam-dalamnya. Cuman dari banyak beberapa buku yang aneh juga baca dan dia menyinggung tentang body language, aneh nyimpulin kalau body language itu emang ternyata sepenting itu. Cuman sayangnya aneh belum sempat mendalami ke bagian sana soal body language. Kalau begini artinya begitu, ya kan? Kalau begini itu begitu. Kalau ngobrol sama presiden ngomong terlalu banyak takutnya ternilai apa gitu kan? Ini belum pernah mendalami ke sana gitu. Kayak ada nih teman aneh yang benar-benar mendalami banget belajar itu kemarin pas lagi muhadharah itu sempat sharing tentang pelajaran yang diambil dari kitab body language ya, tentang pelajaran body language itu dia sharing gitu sama adik-adik sama kita juga semuanya. Itu kayak contohnya kita lagi ngomong nih, habis itu kita kayak gini. Misalnya nanti kalian kesini. Dia bilang bahwa yang kayak gitu tuh terkesan seperti otoriter banget. Kenapa? Karena dari atas gini. Dibanding dengan kalau kita ngebuka dari bawah ini. Nanti kita gini ya. Itu lebih kayak ngajak, nge-influence gitu. Nanti kita di sini. Aneh yang merhatiin itu, ngedengerin itu kayak wah, detail itu. Krusial itu. Sampai bisa nentuin bahwa dia itu terkesan otoriter. Wah, itu kan kayak aneh kan paling nggak mau gitu kan, terkesan kayak otoriter banget. Nanti di sini. Ternyata begitu ya. Sepenting itu. Iya, sepenting itu. Aneh juga pernah denger yang katanya perbedaan antara orang mau nanya, ada pertanyaan. Setelah ngomong depan orang umum kan, terus ada pertanyaan, sama ada pertanyaan. Iya, I see. Perbedaan sini apa di sini? Karena memang ya mungkin kebiasaan manusia kalau ngobrol dan gerak apa bahasanya body language manusia itu pasti kan punya refleksnya sendiri gitu. Kayak kalau gini kan pasti terlihat sopan jelas. Orang begini dia ajak ribut dia orang gini sopan siapa macamnya atau kayak gini pasti sopan jadi jelas. Mungkin bisa ditarik dari
asas begini, nanti baru dinilai yang ini sopan, ini nggak sopan. Kira-kira paling begitu sih sebenarnya soalnya. Ya cuman kembali lagi ini belum mendalami soal kesana. Juga kalau misalnya lagi tausiah gitu ngomong di depan, itu dengan mata kita tertuju ke salah satu misalnya ada jamaah nih bagian kanan bagian kiri. Nah misalnya ada jamaah yang lagi ngelamun gitu. Yeah. Kalau yang lagi ngomong di depannya itu tiba-tiba matanya tertuju ke yang lagi ngelamun nih. Sebagai ini juga ya kayak reminder, ayo. Ya pasti langsung orangnya pasti bakal ngerasa kayak waduh bener saya nggak memperhatikan. Nah iya kayak dapat aja gitu. Dapat aja pasti Jadi pilih. kayak akhirnya itu banyak maknanya juga ya. Banyak banget. Kayak contohnya klakson mobil. Tin bisa jadi awas. Tapi tin, ayo pak, bisa juga kan? Benar. Satu klakson dua makna. Banyak banget maknanya. Ada yang tin, ayo pak, besok tin, awas. Ada tin, marah kan? Beda-beda banget ya. Itu berarti emang agaknya seperti itu. Dan kalau yang untuk yang dua arah itu berarti untuk perhatian sebenarnya ya. Kita bisa menyampaikan pesan kita. Juga kita bisa memberikan kode ke lawan bicara kita supaya mereka memberikan feedback sesuai dengan sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Jadi nggak terpotong atmosfer jadi jelek gara-gara mata kita nggak enak. So, apalagi kalau orang konseling, coba orang BK, kenapa orang BK itu selalu tersenyum dan selalu tertarik dan oh iya betul, karena orang yang datang ke BK itu mau cerita. Kalau orang yang datang ke BK mau cerita konseling, tapi orang BK-nya menunjukkan ketidaktertarikan, pasti siapa yang mau ke BK situ? Iya kan? Ya nggak jadi, nggak dengerin juga. Enggak lah, pulang aja. Pulang kamar tidur dah. Tidur dah, lupa lo. Jadi emang benar seperti itu sih. Tapi di balik itu semua, selain dari itu semua, kayak ada nggak sih yang penting juga gitu, yang Aneh belum tanyain dan juga belum kita sebut, belum kita mention dari tadi itu. Ya. Kalau dari salah satu hal yang juga penting itu adalah pemilihan diksi dan kalimat. Ya, betul. Ya. Tapi ini adalah hal yang perlu dipelajari lagi. Kalau menurut Aneh itu dipelajari setelah kalian bisa menguasai retorika dalam berbicara. Karena kalau setelah kalian menguasai itu, baru kalian masuk ke kehebatan linguistiknya nanti. Kalian diksinya baru diperbaiki, baru pemilihan kalimatnya juga diperindah. Nanti setelah kalian punya skill untuk bisa ngomong dengan baik. Karena kalau sebagus apapun kalimatnya, kalau kalian penyampaiannya kurang baik, kalimatnya bisa terdengar berantakan dan tidak tersampaikan keindahannya. Betul. Makanya jadi kalau menurut Aneh, untuk kalau kalian yang nonton ini mungkin ada yang merasa udah cukup bisa untuk ngobrol semacamnya, coba pindah ke diksi dan pemilihan bahasanya. Kalau kalian udah jago itu semua, jangan tanya saya nggak tahu lagi setelahnya. Jadi intinya kalau untuk linguistiknya, pemilihan diksi itu perbanyak literasi aja nggak sih? Betul, perbanyak literasi dan perbanyak mendengar pidato-pidato orang-orang berpengaruh. Iya. Karena walaupun dia udah tahu nih, udah memperluas literasinya, udah tahu pemilihan katanya tuh harus seperti ini. Tapi kalau dia nggak tepat dalam menentukan ini harus di mana sih? Betul. Di awal harus di mana? Kalimat. Iya. Nah, kan? Atau ini pemakaiannya kapan? Ini mending taruh terakhir aja pas penutupan atau pas pembukaan. Nah itu kan hal juga perlu dipelajari. Dari kita belajar aja dari banyak. Kalau dari Aneh sarankan untuk perbanyak mendengar tokoh-tokoh yang punya influence besar, betul ya. Karena emang mereka sih kalau contoh-contohnya siapa bisa? Kayak contohnya misalnya Aneh mau ngomong Anies Baswedan tapi takut terdengar politikal. Iya, cuma kayak contoh Khalid bin Walid aja. Oh iya, Khalid bin Walid sahabat Rasul. Beliau cuman mengirimkan surat. Ini pemilihan kepada raja ya? Betul. Ke raja Persia. Dia keren. cuma mengirimkan surat tanpa perlu menyampaikan secara langsung, sudah tersampaikan langsung ke raja Persia apa maksudnya. Dia menuliskan, Aneh lupa teksnya. Pokoknya di awal dia itu memuji Allah dan dia bahasanya kita mungkin ngata-ngatain kerajaan Persia. Oh iya betul. Yang dia bilang
segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan kerajaanmu, segala puji bagi Allah yang telah mengoyak-ngoyak kekuasaanmu. Terus di akhirnya dia bilang aslim tuslim, masuk Islam kalian selamat. Awid fa'il jizyah atau bayar jizyah. Wa illa la ataituka biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Aku akan datang kepada kalian dengan suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu gimana nggak gentar ya? Persia itu negara adidaya, jelas. Dia nggak pernah dikirim surat ancaman gitu. Pertama Khalid tahu itu, ini orang sombong banget. Dikirim surat nih, dibaca, waduh, gentar gitu. Wah, apa maksudnya nih, kok ada tiba-tiba orang berani ngancem, sekuat apa mereka? Dan ada Anda baca lagi di riwayat lain, walau alam, tapi apa benar Persia atau Romawi, Anda lupa, dia minta tolong ke kerajaan Cina. Ya, ke kerajaan di Cina, dia minta tolong untuk ngelawan muslimin ini. Iya. Tapi kerajaan Cina ngebalas surat permintaan tolong Persia ini. Dia bilang dengan gini, bagaimana aku menolong kalian atas suatu kaum yang seandainya mereka mau meratakan gunungnya pasti rata. Cina berarti tambah gentar lagi Persia. Cina, waduh, kacau ini abis. Berarti Cina tahu ya? Mereka ya gimana? Muslim zaman sampai ke zaman Umar bin Khattab saat jaya-jayanya itu kan menguasai sepertiga dunia, bro. Sepertiga dunia itu milik kaum muslimin. Kayak wow, kacau banget. Iya, itu makanya sepertiga dunia. Kekuatan Islam, kekuatan iman itu emang nggak seapa, kayak bukan hal yang bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Bukan kaleng-kaleng, bro. Emang. Contoh lagi ada waktu Khalid mimpin perang. Ya, yang di Anda lupa perangnya, yang pasti saat itu perbandingan antara kaum muslimin dan musuhnya itu banyak banget. Sampai ada pasukan muslim. Dia bilang betapa banyaknya kaum musuh dan betapa sedikitnya kaum muslimin. Khalid dengar, dibalas sama dia, enggak, betapa banyaknya kaum muslimin dan betapa sedikitnya kaum musyrikin. Sesungguhnya kebesaran dan kebanyakan itu dilihat dari kadar iman, bukan dari kadar jumlah. Kadar iman. Karena Khalid tahu seandainya ini nggak ditegur nih, nanti takutnya mempengaruhi orang-orang di sampingnya. Energi negatif. Ya juga ya semacamnya. Energi negatif berarti kan jatuhnya. Akhirnya Khalid dibalas, sesungguhnya kekuatan itu bukan pada jumlah, tapi pada kekuatan iman. Akhirnya naik, wah nggak jadi down. Cuman dengan kalimat aja, dia bisa memperkuat mental dan moral para pejuang. Jadi kalau seandainya kalian bisa memperdalami ilmu komunikasi, ilmu public speaking, coba diperdalami. Karena itu aneh baca buku-buku sahabat, buku-buku semuanya itu benar-benar benar-benar bermanfaat banget. Iya, jelas. Jadi berarti guys, emang bener energi positif itu penting banget berarti kan. Tadi bisa kita lihat Khalid itu mendengar kan ada pasukan yang bilang bahwa wah banyak banget nih musuhnya, kebanyakan nih, kita dikit banget. Itu energi negatif, jelas. Energi negatif, betul. Itu juga bisa mempengaruhi semuanya kan kalau itu menyebar. Tapi itu langsung dipotong sama Khalid, itu bukan dipotong sih, selesai dia bicara, enggak dipotong bicaranya, tapi dipotong penyebarannya. Sebelum itu menyebar dan mempengaruhi yang lainnya, langsung dipotong dan dinasihatin bahwa betapa banyaknya kita dan betapa sedikitnya kaum musyrikin. Karena besar dan banyaknya itu dinilai dari bukan dari jumlahnya, imannya. Dengan itu pasukan-pasukan Islam langsung naik semuanya kan, langsung. Iya betul nih, masya Allah. Memang imannya situ yang kus. Ya betul. Nggak dari diri sendiri, tapi juga butuh dari temannya juga gitu. Jadi kita nggak cuma iman Yazid wa Yankus nggak untuk diri sendiri juga, tapi kita bisa mempengaruhi teman-teman kita buat biar Yazid terus imannya ya. Tuh, biar nambah terus imannya. Jadi kita jaga gitu, nggak cuma diri kita, tapi teman-teman kita juga biar nggak melenceng, itu biar nggak juga Yankus. Kalau Yankus kan berarti kan maksiat ya. Iya betul. Ya, kita jaga lah kalau kita. Nah itu penting juga public speaking tuh di situ. Karena kalau misalnya keadaannya kita lagi perang juga nih sekarang, abis itu tiba-tiba bilang, wih, ya Allah, banyak banget musuh. Nggak bakal menang nih, mah. Tembakannya bagus-bagus, kita nggak ada. Iya, Kalau yang kayak gitu malah
yang bikin hancur ya. Iya, sama kayak kembali lagi ke kepercayaan tadi. Nah iya, kepercayaan. Kalau ente aja udah sejak awal udah nggak percaya untuk bisa ngobrol depan umum, ente udah nggak percaya bisa public speaking, ente nggak percaya ente bisa lancar ngomong, ya udah game over sejak kalian mulai. Kalian pertama harus percaya dulu, untuk kemudian baru latihan gitu. Jadi ada situasi yang mana kita harus banget menyebar energi positif gitu. Jadi setelah kita udah menguasai nih, gimana sih retorika dalam berbicara, kita udah menguasai semua itu dari mulai ngomong sama teman, itu dari bahasa tubuh, bahasa apa ya, bahasa ininya, pemilihan bahasanya, semuanya udah kita kuasain, langsung lah kita harus ucapkan, kita harus tunjukkan bahwa kita tuh ngomong untuk menyebarkan sesuatu yang positif, biar semuanya juga dapat gitu, kayak ibaratnya virus menyebar. Betul. Ini juga sama. Virus baik. Biar menyebar. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi kan udah Khalid, terus tuh ini untuk yang sekarang nih lagi terjadi gitu kan, dimana ini soalnya tadi ngomongin sahabat gitu-gitu, jadi bawaannya kayak keinget aja gitu sama sahabat-sahabat ikhwan kita, ikhwan artinya apa, jadi lupa nih bahasa bahasa soalnya saudara. Oh iya, Wan. saudara kita yang ada di Palestina itu langsung keinget aja gitu ketika lagi ngomongin tadi Persia, itu Khalid, itu ingat aja. Nah di situ juga aneh langsung, oh iya ada ini ya, saudara-saudara kita di Palestina tuh sekarang lagi, itu yang kalau tahu gimana sih, karena kan kurang paham gitu untuk yang sekarang. Sebenarnya terbaru kan santri kurang update ya. Sebenarnya kalau masalah Palestina ini ceritanya tersebar banyak lah, ada yang bohong lah, ada yang cerita benarnya ada, cuman banyak banget versi ceritanya. Tapi yang pasti adalah ini perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Maka wajib bagi kita sebagai muslim ngebela orang-orang Palestina karena mereka terzalimi dan mereka dibunuh-bunuh ini. Iya, apalagi sudah jelas-jelas ada kejahatan-kejahatan perang yang secara gamblang gitu dilakuin sama Israel, para Zionis ya kan. Secara hukum internasional pun dari mata POV duniawi, POV hukum internasional dia udah salah, apalagi dari segi keagamaan. Mereka ngebunuh saudara-saudara kita di Palestina, maka wajib bagi kita harus wajib berpihak di Palestina. Titik itu. Mau apapun kalian ceritanya, katanya begini, katanya hasil perang Inggris kalah dan semacamnya, katanya hasil ini, intinya adalah ini pembantaian saudara-saudara kita wajib bela. Islam sedang dihancurkan di sana, lagi dicoba untuk dihancurkan, nggak boleh, titik, kita harus bantu. Apapun itu, pokoknya intinya kita harus mendoakan juga. Betul, tentu mendoakan. Kalau kita belum bisa gitu kan untuk pergi ke sana dan lain-lain untuk memberi bantuan, intinya kita harus berdoa. Paling minimal kita bisa berdoa. Itu enggak sih, bukan paling minimal kita bisa. Paling minimal kita menerima fakta bahwa kaum muslimin sedang dibantai dan kita harus membelanya. Itu paling minimal. Betul. Kemudian baru kita harus berdoa. Nah, ini kan masih ada banyak ini ya, kayak perbedaan gitu. Ada yang bilang juga terkait kunut. Nah, itu kan banyak juga, nggak sedikit maksudnya yang bilang bahwa jangan di setiap waktu sholat. Kalau itu kayak ada yang bilang subuh aja. Kayak misalnya teman-teman aneh itu misalnya di kamar ada yang bilang, kalau ini subuh doang itu biasanya. Nah itu apakah emang bener subuh doang atau bisa semua sholat nih? Soalnya nazilah, perlu nazilah kan ya? Iya betul. Ya gimana sih? Ini makin kesini makin kesana ya. Kenapa jadi awalnya jadi bahas agama kita, tapi nggak apa-apa ya sob. Karena kebetulan alhamdulillah juga udah pernah belajar. Alhamdulillah. Kalau enggak kita cut, nggak jadi. Kalau kunut itu beberapa mazhab tentu beda dalam menghukuminya. Tapi yang pasti kalau kunut nazilah itu ada. Ketika seorang kaum muslimin sedang tertimpa tertimpa musibah atau tertimpa hal-hal yang buruk gitu semacamnya, maka disyariatkan untuk kunut nazilah. Kalau masalah di subuh aja atau di isya aja atau di subuh dan isya atau di lima waktu sholat ini insya Allah semuanya benar, bisa bisa dipilih. Ana pernah baca ada yang bilang subuh dan isya, ada yang bilang khams sholawat, tapi yang pasti secara syariat kunut nazilahnya ada.
Insya Allah masalah Indonesia aman ya. Aman insya Allah. Yang jadi keluh kesah aneh itu kalau misalnya di apa namanya di Al-Wafi ini kan kita masih belajar ya bahasa Arab dan pasti kunut itu kan dengan bahasa Arab ya. Iya betul. Ya. Jadi orang-orang Al-Wafi ini biasanya kalau ada kata-kata Palestina baru amin. Kerasa nggak? Betul. Kemarin imam kan. Makanya itu pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan Allahumma antar rahmanir rahim amin, kan nggak nyambung. Nanti dikasih subtitlenya sama orang ini. Kan nggak nyambung, masa baru pembukaan Allahumma antar rahmanir rahim amin. Amin apanya? Amin kan artinya istajib. Amin itu kan artinya kabulkanlah gitu. Ya Allah engkau maha pengasih maha penyayang, kabulkanlah apa? Nggak ada minta apa-apa kita. Makanya itulah mungkin pentingnya belajar bahasa Arab. Iya, penting banget. Oleh karena kata Umar juga kan ta'allam Arabiyya fa innaha juz'un min dinikum. Iya. Karena itu emang juz'un min dinikum. Emang benar kita nggak akan bisa mempelajari agama tanpa bahasa Arab. Gak mungkin. Kita nggak mungkin lepas dari bahasa Arab. Karena iya, juz'un min dinikum. Iya, betul. Karena ya agama kita aja turun di Arab. Betul. Bahasanya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di Arab. Nabi kita orang Arab. Ya, pastilah. Bahasanya perlu bahasa Arab. Kita benar-benar ya sepenting itu belajar bahasa Arab gitu. Makanya di Al-Wafi itu kemarin ada intensif 3 bulan dulu. Iya. Alhamdulillah itu bagus sih. Kalau menurut saya soalnya itu setiap hari dijejerin mufrodat terus. Yang mana itu mufrodat itu kosakata ya, Pak. Itu Iya juga. Ini enggak cuma santri namanya. Nah, mufrodatnya itu rata-rata daily vocabularies. Yang mana kita gunain kan namanya juga mufrodatul yaumiyah. Iya, betul. Keseharian. Kita gunain pastinya kan. Contohnya misalnya mindil, tisu. Kita pasti gunain tisu. Apalagi kata banyak menulis. Kita pasti menulis gitu kan setiap harinya. Daros saya terus belajar, ta'allam. Itu pastilah. Yang mana itu membantu kita juga jadinya dalam sehari-hari itu refleks aja gitu bawaannya. Iya. Contohnya tadi sampai lupa ikhwan artinya apa. Itu sering banget terjadi. Itu apa ya? Rata-rata santri sering kayak gitu. Sampai nanya, ini artinya apa sih lupa. Itu udah keren sih kalau. Kita tahu maknanya tapi lupa bahasa Indonesia apa gitu. Karena mungkin ya jarang terdengar lagi kan. Kita paham yang kita sebutkan tadi apa. Misalnya mana'a yang na'u gitu. Kita paham itu. Cuma pas ditanya artinya apa ya? Iya betul. Kadang suka kayak gitu kan. Emang kadang mantap deh. Kalau di Al-Wafi juga itu wajib bahasa Arab di mana-mana kan. Jadinya kita kebiasa aja gitu buat ngomong. Contohnya gimana ya kalau misalnya lagi sama temen. Coba kalau biasanya sering kan. Apa nih? Contohnya kalau lagi sama teman gitu, tiba-tiba aja gitu. Yang benar-benar spontan banget. Mufrodat. Apa namanya? Ini apa kosakata yang udah jadi sarapan? Iya, yang udah diserapan banget. Dia biasanya kalau sarapan kayak makan. Syarop biasanya. Itu mau beli syarop, beli minum. Beli syarop. Oh iya. Ya nggak sih? Ya kan? Itu beli syarop itu beli minum. Atau kayak apa lagi ya? Kayak sebenarnya banyak banget sih. Hamam itu pasti. Hamam juga ya. Pasti. Itu kan mau ke hamam. Ya. Soalnya karena emang hamam lebih gampang daripada kamar mandi gitu. Jadi enak aja. Iya. Mau beli apa? Beli minuman. Beli apa? Beli syarop. Kan lebih mudah gitu. Iya. Jadi ya kita ngambil yang gampang aja toh. Semua orang tahu artinya. Kalau dia ngomong apa? Gampang Hamam. Mau hamam. Syarop. Hamam. Ya. Beli syarop. Idam apa? Ida apa? Lauk. Iya. Idam apa? Macam-macam. Idamnya apa? Lauk ya. Kadang ada juga kan beda-beda ya. Kita kan dari berbagai daerah. Ada juga yang nggak semuanya itu lancar bahasa Indonesia gitu. Kalau misalnya ada yang nggak tahu apa itu lauk kan, tapi dia tahu itu idam. Iya. Jadi karena mereka terbiasa bahasa mereka, jadi bahasa Indonesianya nggak biasa. Keburu bahasa Arab di sini. Kan kita belajar bahasa Arab soalnya di sini. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab ya kita udah lancar juga bahasa Indonesia. Tapi karena kita benar-benar belajar bahasa Arab dan pengen bisa bahasa Arab itu dimasukin ke keseharian, jadinya terbiasa ke sana. Iya, sampai ngalahin bahasa Indonesia yang iya bahasa bumi ya, bahasa umi, bahasa ibu. Iya. Bahasa ibu betul. Bahasa kandung maksudnya. Bahasa kandung. Jadi ya Allah, kita ngerambet kemana-mana nih. Tapi apa? Namanya ngobrol. Sebelum itu kan kita ngomongin tentang Palestina kan ya. Iya. Jangan lupa juga. Masih ada nggak sih? Apa? Itu apa? Kotak amal. Oh donasi betul.
Ini tadi di briefing buat naruh iklan donasi. Tapi lupa kan jadinya diomong. Jadi Ya. apa? Donasinya ditunjukin bisa nggak orang media? Iya. Ini ditunjukin. Flyernya ada nggak? Punya nggak? Ada. Punya nggak flyer donasi? Apa dulu isinya? Aku kurang tahu itu. Gimana sih tulisannya? Penggalangan donasi. Penggalangan dana Oh iya. untuk saudara-saudara kita di Palestina dengan judulnya Al-Wafi Peduli Palestina. Peduli Palestina. Ya, itu mana itu dibuat oleh kami dari Jamiah Tolabah Betul. atau OSIS ALSO, Al-Wafi Islamic Al-Wafi Student Organization. Al-Wafi Student Organization. Al-Wafi Islamic Body. Kita tunggu ya. Oke. Ya. Kita tunggu. Info dan konfirmasinya bisa ke nomor saya. Nanti ada di sini. Nanti ada di sini. Kita tunggu orang medianya aja dulu. Ya. Nah, ini ada filosofinya nggak? Enggak, gimana ya? Ini asli real, emang lagi bertongkat waktu itu. Apa ini? Enter full screen mode. Ini dia. Terima kasih sudah cepat. Al-Wafi Peduli Palestina, silakan disalurkan ke rekening ini ya. Kita insya Allah untuk penyalurannya bertahap dan langsung disalurkan oleh pembina kita, Ustadz Ali Saman Hasan. Oh iya, beliau udah berangkat ya? Ya, beliau sekarang lagi di berangkat Palestina. Semoga Allah mudahkan. Kemarin ya berangkat? Kemarin ke Turki dulu. Oh, ke Turki. Iya ke Turki dulu untuk bertemu bareng tim-timnya dari murid, ya rekan-rekannya dari Arab dan dari dari murid-murid Syekh Bimbas kalau nggak salah dengarnya. Setelah itu langsung baru berangkat ke Saudi lewat Jordan atau lewat mana lupa. Jadi insya Allah kita ke Saudi, ke Palestina, lewat Jordan atau gimana lupa. Ya insya Allah semoga kita doakan semoga selalu dipermudah kepada Ustadz Ali, dipermudah dan semoga buat teman-teman kita dari Palestina, sahabat-sahabat kita dari Palestina, saudara-saudara kita dari Palestina untuk selalu semoga Allah jaga, Allah rahmati para syuhada mereka dan Allah terima semua semua amalan mereka. Ini bukan flyernya yang pengen dibahas. Maksudnya donasinya ini dananya terkumpul dan akan disalurkan sama Ustadz Ali langsung. Insya Allah dananya akan langsung disalurkan Ustadz Ali karena Ustadz Ali juga sekarang udah beberapa persentasenya udah beberapa disalurkan ke Ustadz Ali untuk kemudian nanti insya Allah ini masih dibuka sampai tanggal 20 November nanti 20 November untuk nanti selanjutnya disalurkan secara bertahap. Ini tahap pertama Ustadz Ali berangkat, insya Allah tahap kedua nanti ada lagi untuk penyalurannya. Alhamdulillah nih kemarin udah nyumbang itu kita harap semuanya bisa sih soalnya ini penting banget buat kawan-kawan kita dari untuk sahabat-sahabat kita ya? saudara kita. Kalau untuk visual dulu deh dari flyernya itu tuh bener-bener harus peduli banget karena ada ledakan tuh. Iya ledakan. Alhamdulillah sih ini tim media kita alhamdulillah bikinnya keren banget. Ini udah jam 11 ya kayaknya bentar lagi mau siap-siap sholat zuhur juga nih kalau pasti ada kerjaan ngurusin. Oh iya mau syuting ya katanya? Syuting ini? Bukan. Oh ya abis ini ada syuting buat video Also lagi betul. Nggak sibuk ya. Cuma hari ini doang sibuk, besoknya nganggur. Enggak itu nggak mungkin nganggur. Orang masih ini kok masih ngapal. Lanjut apaan? Murojaah. Iya pastilah. Jadi nggak usah kesana sih. Iya oke. Karena hostnya lapar. Oke betul. Saya juga lapar. Karena ngantuk, hostnya lapar. Kamera juga ngantuk, gak bisa. Kameranya habis baterai. Pantesan dari tadi saya pikir kok ini kameranya cuma ini yang wide, sama ini yang punya Kemal khusus, kok punya saya khusus nggak ada. Ini akhirnya wide semuanya. Kayak next time ini kepo maksimal harus lebih kepo lagi. Kameranya ini harus dikasih kopi, maksudnya dicas dulu. Jadi next time kita bakal di kepo maksimal lagi, tapi mungkin bukan with Kemal, walaupun kepo maksimal itu originalnya aneh itu sebenarnya. Originalnya kepo maksimal with Kemal. Kepo maksimal itu with Kemal harusnya. Untuk pembukaan itu dari kami dan pembina Also. Wakil pembina Also. Oh iya, wakil pembina Also. Dan kedepannya mungkin sama pembina Alsonya bisa nggak sih? Nanti saya coba lobby. pengen, masa nggak bisa sih? Pembina Also kita yang utama ini juga sibuknya, Masya Allah. Makanya dia belum bisa menyempatkan untuk datang. Makanya karena saya sebagai wakilnya mewakili aja. Ya namanya ketua biasanya sibuk. Betul. Wakil, alhamdulillah karena enggak. Wakil rada kosong. Enggak. Itu dikat. Lanjut. Ya intinya itu aja dari kita sebagai pembuka dari acara talk show kita untuk kedepannya. Mungkin dari Kepo Maksimal segitu aja, udah cukup keponya. Thank you.
kayaknya biar kita lebih syar'i lagi. Subhanakallah. Subhanakallah, indikasi Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.